Berlatar di sebuah gurun tandus, ada seorang pemain kecapi tunanetra sekaligus bisu yang dituntun oleh seorang anak kecil. Mereka berdua singgah di kedai reot. Di tempat tersebut sudah berkumpul sekawanan bandit kejam di bawah pimpinan seorang pria beringas bernama Glava yang tengah bersiap berangkat untuk melakukan perampokan. Where did it come from? Far away. Saat Glava menginterogasi asal-usul serta tujuan mereka, si anak kecil dengan tenang menjelaskan bahwa mereka hanyalah pengembara yang bertahan hidup dengan cara mengamen. Si anak juga menambahkan bahwa pria buta itu tidak memiliki harta benda apapun selain lantunan sebuah lagu. Ucapan polos itu sempat memancing gelak tawa meremehkan dari para bandit. Tapi tawa mereka terhenti seketika saat si anak menyebutkan judul kisah yang akan dibawakan. Lagu itu berjudul Kehendak Sang Putra. Glava yang mendengarnya pun sangat terkejut. Karena legenda tersebut sangat terkenal tapi dipercaya belum pernah ada satupun orang yang mampu menceritakannya hingga tamat. Didorong oleh rasa penasaran yang memuncak, Glava pun meminta agar kisah itu segera diceritakan. The will of the sun. Will of the sun. You know what I heard about that? Cerita di dalam kisah tersebut kemudian diawali dengan menampilkan seorang pria tangguh bernama John yang tengah diburu oleh kaum Flufik. Meskipun John sempat memberikan perlawanan, dia pada akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa secara paksa untuk menghadap kepala suku mereka. Dan ketika di hadapan para petinggi kaum tersebut, John membuat pengakuan bahwa dirinya berasal dari kaum manusia gandum, di mana pernyataan itu tentu saja membuat semua orang terhenyak, mengingat kaum manusia gandum sudah lama dipercaya punah dari muka bumi ini. Was that the grain men were destroyed. I'm going to the city. Kemudian John menjelaskan bahwa tujuannya hanyalah ingin melintasi wilayah mereka demi mencari sang adik yang berada di kota atau biasa mereka sebut dengan The City, di mana John memohon agar luka-lukanya segera diobati. Kepala suku akhirnya menyetujui akan mengobati luka-lukanya John, tapi dengan satu syarat, John harus membantu mereka terlebih dahulu. But first, you're going to help us. We can try to help you. Setelah itu John pun dibawa pergi menggunakan mobil dan di tengah perjalanan dia baru diberitahu bahwa tugas yang harus dilakukannya adalah menjadi seorang pengantin laki-laki. Jika dia berhasil menyelesaikan misi gila tersebut, dia akan mendapatkan imbalan berupa 40 butir peluru beserta sebuah senjata. Adegan kemudian berpindah ke wilayah The City, satu-satunya kota dengan tingkat peradaban paling maju di seluruh penjara negara itu. Di sana kita diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Maria yang sedang asyik berdandan. Tapi tiba-tiba alarm darurat kota pun berbunyi nyaring. Tanpa ragu Maria segera berlari mengejar sosok misterius bertopeng yang mencurigakan. Namun alangkah terkejutnya dia ketika berhasil menangkap dan membuka topeng sosok tersebut. Ternyata dia hanyalah seorang gadis kecil yang menangis memohon untuk diselamatkan. Hide me, please. Tak lama kemudian menara pusat memberikan pengumuman darurat bahwa The General, sang penguasa tertinggi The City, sudah diserang secara brutal. Insiden berdarah tersebut membuat seorang pembawa pesan bernama Al-Badar segera memanggil pria bernama Outlander untuk menghadap Dimas, putra mahkota sang penguasa. Setelah mengerahkan seluruh pasukan untuk memburu pelaku dan memperketat penjagaan kota, Dimas menjelaskan bahwa ayahnya sudah ditikam sebanyak 2 kali saat dirinya sedang tertidur pulas. Who did this? 2 stabs in his torso. Beruntung salah satu komplotan pelaku berhasil ditangkap. Saat orang itu dibawa masuk, terungkaplah bahwa dia adalah pria bertopeng yang berasal dari suku Soaket. Karena tawanan tersebut bersikeras bungkam dan menolak membongkar identitas si dalang utama, Outlander sempat terpancing emosi dan berniat akan menghabisinya di tempat.
Tapi Dimas dengan tegas segera menghentikan tindakan main hakim itu. Dia melakukannya demi menjaga perdamaian dengan suku Soaket yang selama ini sudah hidup berdampingan secara harmonis di kota itu. Ever be the judge while I'm in your presence. Untuk itu Dimas mendatangi markasnya suku Soaket untuk memastikan apakah benar si pelaku merupakan salah satu dari suku Soaket, di mana si ketua suku mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak tahu siapa orang yang dibalik topeng itu, tapi salah satu anak buahnya. Melihat aksi pengejaran yang dilakukan oleh Maria sebelumnya, si ketua menyarankan agar Dimas segera mendatangi rumahnya Maria. My men saw the assassin running. No, he wasn't one of the soaked. Outlander pun kemudian sudah berada di dalam kamarnya Maria. Kebetulan Maria baru datang dan gadis misterius itu tengah bersembunyi di dalam lemari. Dari percakapan mereka terungkap bahwa keduanya memiliki hubungan asmara yang sangat dekat di masa lalu. Tercermin dari bagaimana mereka pernah merencanakan impian untuk memiliki seorang anak, tapi pembicaraan hangat itu dengan cepat menjadi tegang ketika topik beralih pada kasus pembunuhan sang pemimpin mereka. I'm asking you nicely. We know he's hiding among your tribe. Outlander sendiri sangat yakin bahwa Maria sedang menyembunyikan kunci utama dari sang pelaku. Dia memaksa Maria untuk menyerahkan gadis kecil itu kepadanya, di mana Outlander memperingatkan bahwa Dimas akan terus memburunya tanpa henti meskipun diancam. Maria bersikeras tutup mulut dan tanpa ragu mengusir Outlander dari tempatnya. Be smart. You gorgeous thing. Di lain sisi, John bersama rombongan kaum Flavik akhirnya tiba di tempat tujuan mereka. Ternyata banyak suku lainnya juga membawa pria pilihan terbaik mereka untuk mengikuti sebuah audisi berdarah sebelum pernikahan dilaksanakan, karena hanya pria yang benar-benar tangguh, kuat, dan gagah perkasa sajalah yang akan diberikan hak untuk menikahi wanita dari suku tersebut. Today, she chooses her husband. Can I hit back? No, those you have to take it. Strike back or immediately out. Dan ketika tiba giliran John, kaum Flavik secara mengejutkan meminta ritual hammer, yakni sebuah uji kekuatan mematikan menggunakan sebuah palu raksasa yang bisa saja mengakibatkan kehilangan nyawa. Grab the bride and run to the van. When you hear the gunshot. Tapi semua itu ternyata hanyalah sebuah taktik pengalihan. Begitu terdengar suara tembakan menggema, John dengan cepat penculik seorang pengantin wanita yang bernama Angela. Dia menarik gadis itu ke dalam mobilnya dan berhasil meloloskan diri dari prosesi pernikahan gila tersebut. Balik lagi ke The City yang secara resmi mengumumkan bahwa The General sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Seluruh penjuru kota berkabung, sementara sayembara dengan hadiah luar biasa besar disiapkan bagi siapa saja yang mampu menangkap sang pembunuh. Pada saat yang sama, Maria terus menginterogasi gadis bertopeng yang ada di bawah penguasaannya. Dari tangan gadis itu, Maria menemukan sebuah peta rahasia yang mungkin hanya dimiliki oleh orang dalam menara. Bukti ini menandakan adanya pengkhianatan tingkat tinggi di balik pembunuhan sang penguasa. Tak lama setelah itu, Dimas secara resmi dinobatkan untuk naik tahta menggantikan mendiang ayahnya. The ruler of the city. From this day on, you are... I am the city. The city is mine. I will give my life for my city. Kembali ke John yang kini sudah tiba di perkampungan kaum Flavik. Dia berhasil mendapatkan bayaran berupa sepucuk senapan beserta 40 butir peluru sesuai kesepakatan di awal. Dan ketika John mempertanyakan alasan sebenarnya mereka menculik Angela, barulah terungkap sebuah fakta pahit. Kaum Flavik ternyata diwajibkan untuk menyerahkan anak-anak mereka kepada pemimpin agung The City sebagai upeti rutin. Karena tidak sanggup kehilangan darah daging sendiri, mereka lebih memilih untuk menculik gadis malang itu sebagai tumbal pengganti anak-anak mereka. John,
Our taxes are cruel. Sayangnya setelah pihak The City melihat bekas luka yang memenuhi tubuh Angela, mereka menuduhnya berasal dari kaum budak beracun yang membawa wabah meskipun Angela sudah bersumpah bahwa luka tersebut hanyalah akibat terpapar hujan asam. Tidak ada satupun yang mempercayainya hingga dia diusir begitu saja. Mendengar kisah tragis itu, John merasa iba dia menebus Angela dan meminta gadis itu untuk menjadi penunjuk jalan menuju The City demi melanjutkan pencarian sang adiknya. You know where the city is? I do. When we get there, you're free. Will you take me there? Dalam perjalanan mereka, Angela menceritakan asal-usulnya. Dia sebenarnya berasal dari kaum manusia sumur, sebuah kelompok yang bertugas sebagai penjaga sumber mata air murni bagi The City. Tapi kaumnya sudah dibantai habis oleh kaum racun hingga nyaris tidak menyisakan keturunan sama sekali. Are you even listening to me? Pada malam harinya, Angela meminta John untuk berbagi kisah tentang asal-usulnya, serta alasan mengapa dia begitu bersikeras mencari adiknya. Di sini John pun mulai bercerita tentang masa lalunya. Dahulu kala, John berasal dari kaum manusia gandum, sebuah suku terhormat yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga persediaan benih gandum milik The City. Di era hujan asam yang merusak alam, benih gandum menjadi harta karun paling tidak ternilai karena mampu menghasilkan sumber makanan baru. John sendiri hidup damai bersama adiknya yang bernama Maria serta ayah mereka yang menjabat sebagai The Messenger, seorang pemimpin bijak yang bertugas menjaga hubungan diplomatik dengan The City demi mempertahankan kemerdekaan kaumnya. Pada suatu hari, desa mereka kedatangan seorang anak laki-laki misterius dari The City, di mana sang ayah mengadopsi anak yatim piatu itu yang kemudian diberi nama Outlander, yang mana kaum gandum sendiri secara tradisional dipimpin oleh siapapun yang dipilih oleh pedang yang mereka beri nama Pedang Maha Melihat. Biar gampang kita sebut saja Pedang Enma, di mana pedang itu adalah pusaka keramat yang dipercaya memiliki kesadaran untuk memilih pemimpin terbaik di setiap generasinya. Karena sang ayah yang semakin menua dan kondisinya semakin melemah, John bersama sahabatnya yang bernama Jaka dipersiapkan untuk menjadi kandidat penerus. Sementara itu, tanpa sepengetahuan banyak orang, Maria secara diam-diam menjalin asmara dengan Outlander. We're alone now. Namun kedamaian mereka hancur berantakan ketika The City tiba-tiba mengubah kesepakatan secara sepihak. Mereka menuntut agar seluruh benih gandum asli mereka diserahkan, bukan lagi hanya hasil panennya saja. Ayah John dengan tegas menolak tuntutan egois tersebut, meskipun dia sangat menyadari bahwa keputusan itu bisa memicu sebuah perang besar. We haven't dug out yet. To take away from us. Untuk mempersiapkan perang itu, mereka pun segera melakukan pemilihan pemimpin baru mereka dengan memutar pedang Enma. Dan ajaibnya, pedang Enma akhirnya bereaksi dan memilih John sebagai pemimpin baru kaum Gandu. Namun kebanggaan itu tidak bertahan lama. Pengkhianatan Outlander akhirnya terbongkar setelah dia ketahuan bersekongkol dengan kaum vasal kota. Merasa sangat kecewa, ayah John mengusir anak angkatnya itu dari wilayah kaum gandum. Go back to where you came from. Go. Sebagai pemimpin baru, John kemudian berangkat untuk menjalankan misi rahasia membunuh pemimpin kaum vasal. Sayangnya, Outlander memanfaatkan keadaan ini. Dia membocorkan informasi kepada Paimin, pemimpin kaum Bloodhead, bahwa pertahanan kaum gandum sedang dalam sangat lemah karena ditinggal oleh John. Sebelum penyerbuan besar-besaran dimulai, Outlander membawa pergi Maria dan pada malam jahanam itu, Paimin memimpin pasukannya membantai pemukiman kaum gandum dan merampas pedang pusaka Enma. Bloodheads led by the Ensign. Wounded up. Meskipun John berhasil menyelesaikan misi rahasianya dengan sempurna, dia harus menelan kenyataan pahit
bahwa kampung halamannya sudah rata dengan tanah. Beruntung, sebagian kecil dari kaumnya masih berhasil diselamatkan dari pembantaian tersebut. Keesokan harinya, John dan Angela tiba di sebuah arena sayembara kematian yang dipimpin oleh Mason. Sosok yang kini menjadi pemimpin baru kaum Bloodhead, Mason tengah mencari petarung-petarung yang tangguh untuk bergabung menjadi pasukannya dengan imbalan janji kehidupan yang jauh lebih layak di The City. Pertarungan pertama pun dimulai dengan sangat brutal. Tapi di tengah kemeriahan sorak-sorai acara tersebut, Pai Min sang mantan pemimpin kaum Bloodhead tiba-tiba muncul menggegerkan arena di hadapan ratusan orang. Dia meluapkan kekesalannya dan kekecewaannya karena merasa sudah dihianati setelah sekian lama mengabdi sebagai anjing penjaga The City. Tanpa basa-basi, Pai Min langsung menyerang Mason hingga tersungkur, dan di detik itulah mata John tertuju pada sebuah senjata yang tersarung di pinggang pria itu. John menyadari bahwa Pai Min masih membawa pedang Enma miliknya yang dirampas di masa lalu. Let's go. Dengan santai, John pun mendekat lalu langsung menantang Pai Min. Dia memasang taruhan yang sangat berbahaya. Apabila John kalah, maka Angela akan menjadi milik Pai Min sepenuhnya. Dan jika John menang, pedang Enma harus kembali ke tangannya. Pai Min yang mendengarnya pun merasa tertantang, langsung menerima tantangan tersebut, di mana mereka berdua pun langsung memasang kuda-kuda. Meskipun John sempat terdesak dan hampir kehilangan nyawanya, dia berhasil membalikkan keadaan di saat krusial. John merebut kembali pedang pusakanya, lalu dengan satu gerakan cepat, dia menebas kelapanya Pai Min. Sementara itu di jantung The City, Maria meminta bantuan Al-Badar untuk membawanya menghadap Dimas secara rahasia. Dia mengaku mengetahui identitas asli dalang di balik pembunuhan The General. Dan saat mereka berhadapan langsung dengan Dimas, Maria menuntut agar hukuman mati segera dijatuhkan kepada sang pelaku. Ketegangan ini membuat Al-Badar harus keluar ruangan untuk memanggil Hakim Agung Kota. Call the council. Call them. Setelah Al-Badar meninggalkan ruangan tertutup itu, Maria membongkar semua kebenaran dan menyerahkan bukti peta rahasia yang memastikan bahwa Outlander adalah orang yang membantu si pembunuh menyusup masuk ke menara itu. Mendengar tuduhan tersebut, Outlander yang terpojok langsung bertindak gila. Dia menyayat wajahnya sendiri dengan pisau sebagai alibi bahwa dirinya sedang diserang dan difitnah. Dimas yang melihatnya pun berusaha menghentikan tindakan gila tersebut. Lalu yang terjadi... Yes, it is my fault. Untuk kedua kalinya, Outlander berkhianat pada orang yang sudah memberikannya kehidupan. Maria yang panik berusaha berlari keluar untuk meminta tolong. Namun Outlander berhasil menangkapnya. Dia menawarkan Maria untuk bersama-sama menguasai The City. Tentu saja Maria menolak mentah-mentah tawaran kotor itu. Sebagai hukuman atas penolakannya, Outlander dengan sadis memotong lidah Maria agar wanita itu tidak akan pernah bisa lagi bersaksi tentang apa yang terjadi. Dan ketika Al-Badar kembali membawa pasukannya, Outlander langsung bersandiwara dan menuduh Maria sebagai pembunuh Dimas yang sebenarnya. Get her! She killed him! She killed him! Di lain sisi, Mason mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam karena John sudah membantunya menghabisi Pai Min. Sebagai bentuk balas budi, dia menawarkan posisi terhormat di dalam kaum Bloodhead, sekaligus janji kehidupan yang lebih mewah di dalam The City. John menerima tawaran tersebut, kemudian pergi beristirahat bersama Angela di sebuah tenda khusus. Tapi tanpa mereka sadari, ada seorang misterius tengah diam-diam mengawasi gerak-gerik mereka berdua.
Keesokan paginya Outlander secara resmi naik tahta sebagai penguasa baru di The City, menggantikan Dimas. Di saat yang sama, Jon terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa pedang Enma kesayangannya sudah raib dicuri orang. Beruntung salah satu dari mereka mengaku bahwa dia melihat wajah sang pelaku dan bersedia menunjukkan arah tempat persembunyiannya demi merebut kembali haknya atas pedang tersebut. Jon akhirnya memutuskan untuk membatalkan kesepakatannya dengan Mason secara sepihak dan pergi meninggalkan camp tersebut. The deal is off. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan, Jon dan Angela akhirnya tiba di wilayah kekuasaan kaum mata hitam, tempat di mana sang pencuri pedang Enma bersarang. Jon pun dibuat sangat terkejut karena pemimpin kaum tersebut ternyata merupakan Jaka, sahabat lamanya sendiri dari kaum Gandum. Dan setelah keduanya melepas rindu sejenak, Jon langsung berbicara pada intinya bahwa tujuan kedatangannya hanyalah untuk mengambil kembali pedang Enma yang sudah dicurinya. I hear you killed the Onsen. I wish I'd done that. What about the sword? Kembali ke The City, pihak The City mulai menyebarkan pengumuman bahwa Maria kini berstatus sebagai buronan negara tingkat tinggi. Siapapun yang berhasil menangkapnya hidup atau mati akan mendapatkan hadiah emas berlimpah dan jabatan penting di Menara Pusat. Sementara itu di markas kaum mata hitam, Angela justru tertangkap basah ketika mencoba mencuri kembali pedang tersebut dari ruangan Jaka. Saat dihadapkan kepada Jaka untuk dihukum, Jon segera pasang badan dan mengaku bahwa semua itu adalah atas perintahnya. Dia bahkan terpaksa berbohong dengan memperkenalkan Angela sebagai istrinya agar gadis itu tidak disakiti oleh pasukan mata hitam. My wife. I told her to do it. Di sini Jon membujuk Jaka untuk ikut bersamanya menuju The City demi menyelamatkan Maria, tapi Jaka menolak ajakan itu dengan dingin, mengingat bahwa dahulu Maria pergi meninggalkan mereka atas kemauannya sendiri bersama Outlander. Meskipun ditolak, Jon tetap bersikeras untuk berangkat sekaligus menuntut agar pedang Enma dikembalikan kepadanya, karena itu adalah hak mutlaknya sebagai pemimpin. Jaka yang juga merasa berhak atas pedang tersebut tidak mau kalah. Untuk mengakhiri perdebatan ini, mereka bersepakat untuk berduel menggunakan pedang kayu. Pertarungan ini kembali membangkitkan memori masa kecil mereka berdua. Jon akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang mutlak dan merebut kembali pedang Enma miliknya. Keesokan harinya, Jon dan Angela akhirnya menginjakan kaki di gerbang The City. Jon langsung menuju ke markas kaum Bloodhead untuk meminta bergabung kembali seperti tawaran sebelumnya. Secara bersamaan, pelarian Maria pun akhirnya berakhir. Dia berhasil ditangkap oleh pasukan kota, dan ketika Mason memerintahkan anak buahnya untuk membawa gadis itu menghadap Outlander, Jon yang berada di barisan pasukan akhirnya bisa melihat kembali wajah adiknya setelah sekian lama terpisah. Balik lagi ke kedai di tengah gurun, Glava sang pemimpin bandit kini mulai sangat yakin bahwa kisah yang dibawakan oleh si pemain kecapi bukanlah karangan belaka, melainkan kebenaran masa lalu yang hidup. Dan ketika si pemain kecapi meminta izin untuk mencuci mukanya karena sangat kelelahan, salah satu anak buah Glava yang tidak sabaran mengeluarkan pisaunya dan mencoba membunuh sang pengamen agar mereka bisa segera melanjutkan perjalanan merampok mereka. Namun di luar dugaan, Glava justru bertindak cepat. Dia menembak anak buahnya sendiri hingga tewas demi memastikan bahwa kisah legenda itu bisa terus berlanjut tanpa gangguan. Dan setelah suasana kembali tenang, cerita sang pengamen pun dilanjutkan kembali.
Di dalam menara The City, Mission bersama Al-Badar menghadap Outlander sambil membawa Maria sebagai tawanan. Setelah memberikan laporan bahwa kaum Swaket selama ini secara diam-diam sudah melindungi sang buronan, Mission menyatakan kesiapan pasukannya untuk menangkap siapapun yang terlibat. Tapi Outlander justru mengejutkan mereka dengan memerintahkan Mission untuk membantai seluruh kaum Swaket hingga tidak tersisa. Every last one of them. Your task is to exterminate them. Al-Badar yang terkejut pun segera memperingatkan bahwa keputusan gila itu pasti akan memancing perang saudara yang sangat merusak karena jumlah kaum Swaket sangatlah masif. Meskipun mendapat penolakan, Outlander tetap bersikeras pada keputusannya. Dia bahkan tidak segan-segan mengancam akan menyiksa dan membunuh anak-anaknya Al-Badar jika pria itu berani menentang perintahnya. Pada momen ini, The City secara resmi mendeklarasikan perang terbuka terhadap kaum Swaket dengan alasan mereka sudah berkhianat karena menyembunyikan pembunuh dan jenderal. Sebagai anggota baru dari pasukan Bloodhead, John pun dipersiapkan untuk ikut serta dalam barisan depan penyerangan tersebut. This is the man who slain the tribe's traitor with Bloodhead. Sementara itu di puncak menara, Maria tengah didandani secara paksa sebagai seorang pengantin karena Outlander berniat untuk menjadikannya sebagai Ratu The City demi melegitimasikan kekuasaannya. Akhirnya hari pembantaian yang kelam pun resmi dimulai. Always did whatever the tower requested to be the best guardians of the city. We have been the only gang in the city. Mission bergerak cepat lebih dulu menangkap kedua anaknya Al-Badar sebagai bentuk hukuman atas sikap pembangkangan ayah mereka, tapi kaum Swaket tidak tinggal diam. Mereka memilih untuk mengangkat senjata dan melawan mati-matian demi mempertahankan wilayah dan kehormatan mereka hingga perang besar yang menghancurkan kota pun tidak terhindarkan. Fokus pun kembali berpindah ke kedai. Glava dan sisa anak buahnya kini semakin tenggelam dalam rasa penasaran yang membara, sebab sebelumnya belum pernah ada satupun pengamen yang mampu menceritakan legenda ini sejauh dan sedetail ini. Tepat pada saat itu, seorang pria misterius dengan jubah kusam memasuki kedai itu. Pria itu ternyata adalah Jaka. Meskipun ada orang asing yang masuk, Glava memilih untuk mengabaikannya dan memerintahkan agar sang pemain kecapi terus melanjutkan kisahnya tanpa henti. Cerita kembali ke medan perang di tengah kekacauan pertempuran yang berkobar. John dan Angela didatangi oleh Al-Badar, di mana Al-Badar ternyata sudah mengetahui identitas asli John sekaligus tujuan kedatangannya untuk menyelamatkan Maria. Al-Badar kemudian menawarkan sebuah kesepakatan kerjasama. Dia akan memberikan akses jalan rahasia menuju dalam menara, asalkan John bersedia membantunya menyelamatkan kedua anaknya yang tengah disandra oleh Mission. Take us there. Berkat panduan dari Al-Badar, mereka berhasil melewati pos-pos pemeriksaan ketat The City. Tapi nasib buruk menimpa mereka, di mana penyamaran mereka pada akhirnya terbongkar juga. Para penjaga langsung menyerbu mereka dengan tembakan hingga alarm darurat kembali berbunyi nyaring. We need to find a working elevator. Sementara itu di luar dinding menara, kaum Swaket mulai berhasil membalikkan keadaan melalui sebuah rencana nekat untuk membakar seluruh sudut kota. Di saat yang sama, John dan rombongannya mendapat serangan granat asap ketika berada di lorong menara. Dalam kekacauan yang mengaburkan pandangan itu, Angela berhasil ditangkap oleh pasukan musuh dan langsung dibawa menghadap Outlander.
Ketika Mason melaporkan bahwa gadis tersebut datang menyusup bersama John, Maria yang sebelumnya sudah kehilangan harapan dan pasrah menghadapi kematian, tiba-tiba dia kembali merasakan secercah harapan. Terlebih setelah dia mengetahui bahwa Angela adalah wanita yang menjadi istri kakaknya. Sementara itu dengan keahlian tempurnya, John akhirnya berhasil menembus pertahanan dan membawa Al-Badar bertemu kembali dengan kedua putranya dengan selamat. My sons are here. I need to get them out of here. Di ruang tahta, Outlander menerima laporan tentang kekacauan yang terjadi di luar sekaligus mendapatkan informasi tentang keberadaan John di dalam menara itu. Tanpa membuang waktu, dia memerintahkan Mason untuk mengerahkan seluruh pasukan khusus demi menghentikan langkah John dalam perjalanannya menuju puncak. John dihadang oleh barisan pasukan elit ninja milik Outlander. Dengan mengandalkan keahlian bermain pedangnya yang tidak tertandingi, John berhasil menebas dan menerobos barisan pasukan pertahanan mereka. Namun pertarungan itu harus dibayar mahal karena tubuh John kini sudah dipenuhi oleh berbagai luka sayatan. Dia akhirnya berhasil mencapai puncak menara dan berhadapan langsung dengan Outlander yang telah menyandra Maria dan Angela. Sebelum pertarungan penghabisan dimulai, Outlander sempat mengenang kembali masa lalunya dengan sinis mengucapkan terima kasih kepada ayahnya John yang sudah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Mendengar penghinaan itu, amarah John meledak hingga pertarungan sengit hidup dan mati pun tidak bisa dihindarkan lagi. Di tengah adu pedang itu, Enma sempat terlepas dari genggaman John. Memanfaatkan kelengahan itu, Outlander akhirnya berhasil menikam tubuh John. Beruntung pada detik-detik terakhir yang sangat kritis, Maria berhasil meraih pedang pusaka itu dan melemparkannya kembali ke tangan John. Dan dengan sisa tenaganya, John memberikan serangan balasan yang fatal sehingga Outlander akhirnya berhasil dikalahkan dan tewas di tempat. Meskipun berhasil meraih kemenangan, luka John sudah terlalu parah hingga dia tidak mampu lagi bangkit berdiri. Cerita kemudian kembali berpindah ke dalam kedai. Glava, sang bandit kejam, tak kuasa menahan air matanya yang menetes karena terharu. Dia lalu mencium tangan pria bertopeng tersebut sebagai tanda penghormatan, serta mengakui bahwa kisah yang dilantunkan sang pemain kecapi memanglah kisah nyata yang sangat menggugah jiwa. The will of the sun, it doesn't end like that. Everything you sang about. Cerita di masa lalu pun berlanjut, di mana John yang sudah pasrah pada nasibnya pun hanya bisa terbaring lemah di atas menara. Terlebih lagi ketika rintik hujan asam mulai turun dan perlahan mengikis kulit tubuhnya. Namun keajaiban pun datang. Jaka tiba tepat pada waktunya. Dia segera mengambil pedang Enma dan membantu mengeluarkan Angela dan Maria dari belenggu. Kembali ke dalam kedai, di mana Glava dan para bandit semakin terkejut luar biasa ketika sang pemain kecapi secara perlahan membuka topengnya. Ternyata pria tunanetra yang selama ini menceritakan legenda tersebut adalah John sendiri, sang putra dari The Messenger. Setelah kisah benar-benar berakhir, Jaka yang sedari tadi duduk diam tiba-tiba berdiri lalu menggali lantai tanah kedai tersebut. Dari dalam tanah itu, dia menemukan sebuah kotak makam tempat pedang pusaka Enma selama ini disembunyikan. Glava akhirnya berhasil membuktikan kepada seluruh anak buahnya bahwa legenda kaum gandum benar-benar nyata dan ada di hadapan mereka. The will seduced him.
Namun ketika pedang Enma tersebut diserahkan kembali kepada John, keserakahan menguasai para bandit. Anak buah Glava berusaha merebut pusaka berharga itu dan bahkan berani menyandera anak kecil yang sejak awal menemani John meskipun secara fisik terlihat sangat lemah dan buta. Naluri petarungnya belum juga padam. Lalu yang terjadi... Give him some water. Hey, bartender. Setelah membereskan para pengganggu, John, Jaka, dan si bocil pun melangkah pergi meninggalkan kedai tersebut menuju horizon. Sementara itu di masa lalu setelah berakhirnya tirani Outlander, Maria akhirnya mengambil alih kepemimpinan The City. Setelah Al-Badar membongkar seluruh bukti kejahatan Outlander kepada publik, di bawah kepemimpinannya yang bijaksana, The City tidak lagi membeda-bedakan suku maupun golongan, melainkan dibangun kembali di atas dasar kemanusiaan dan kesetaraan. No more soap. There'll be no more bloodhead for those who will come after us. Adapun John dan Jaka kembali ke wilayah Tandus yang dulu dikenal sebagai kawasan kaum mata hitam. Mereka bekerja keras untuk membangun kembali wilayah tersebut sebagai rumah baru bagi kaum gandum yang pernah hancur. Pedang pusaka Enma pun kembali ditancapkan untuk digunakan sebagai penunjuk pemimpin terbaik guna menggantikan John yang kondisinya sudah semakin melemah karena usia dan luka. It shows my son. Just as it shows my father. Just as it shows me. Sungguh tidak diduga, pedang pusaka itu justru bereaksi dan memilih sang anak kecil yang sejak awal menemani perjalanan John. Terungkaplah sebuah kebenaran manis bahwa anak kecil itu ternyata adalah putra kandung John sendiri. Sang putra kini menjadi sang pewaris sah dari legenda kaum gandum dan kisah epik ini pun berakhir dengan penuh harapan. Dan film pun selesai.